Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Begitu banyak waktu yang kita buang untuk perbuatan yang sia-sia, yang sifatnya hanya untuk memuaskan nafsu kita. Sebagai orang beriman, hari ini kita ditantang untuk berani melakukan perbuatan yang efektif, berguna, dan berbuah kebaikan yang tepat dan benar di mata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu mengumpulkan semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan meneguhkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan semua orang, sebagaimana yang telah diteladankan oleh hamba-Mu Abraham. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami selalu menebarkan kebaikan dan kedamaian dan bukan sebuah permusuhan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini kita diperingatkan melalui kitab Kejadian. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Seringkali Anda, saya, kita semua hanya karena ingin memuaskan ego kita, ingin memuaskan nafsu kita, akhirnya kita lupa nilai-nilai kekeluargaan yang kita miliki. Bahkan anggota keluarga menjadi orang yang paling kita benci. Mengapa demikian? Karena kita senantiasa mengikuti ego kita yang kadang tidak bisa dinalar dengan logika. Bacaan Kejadian pada hari ini mengajarkan kita semua bagaimana kita membangun relasi yang baik kepada saudara kita, sesama kita, rekan komunitas kita, dan keluarga kita. Sangat menarik ketika bawahan Lot dan Abraham bertengkar karena perebutan wilayah tempat mereka menggembalakan hewan ternaknya. Ada hal yang menarik. Akhirnya mereka bertemu, berkumpul dan membuat sebuah kesepakatan. Jika aku ke kanan, engkau ke kiri. Jika aku ke kiri, engkau ke kanan. Ada hal yang menarik. Dan ada ketaatan di sana pada komitmen serta janji yang sudah mereka buat. Ketika setiap orang mengikuti dan melaksanakan apa yang telah dibuat di dalam kesepakatan dalam perjanjian mereka, maka damai itu hadir. Tetapi seringkali di dalam persiaran hidup kita selalu mengatakan tidak bisa, saya akan fight sampai akhir, saya akan berjuang sampai akhir, meskipun belum tentu kita tahu kebenarannya. Yang penting kita fight dulu. Orang beriman akan lebih bertindak bijaksana. Mana yang tepat, mana yang benar, mana yang berkenan di dalam karya penyelamatan Allah. Di dalam Injil hari ini kita semua diajak untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Dalam khotbah di bukit, sebagaimana dituliskan dalam Injil Matius, Yesus berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu babi itu berbalik mengoyakmu. Apa yang mau dikatakan? Jangan kita menantang suatu bahaya. Jangan kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Bayangkan, kita membuang mutiara kepada hewan. Apakah hewan mengerti bahwa ini barang berharga atau tidak? Tidak. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Justru mereka akan terganggu karena kita lempar. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita semua? Hendaknya sebagai pengikut Kristus, kita harus berani berbuah kebaikan.
bukan menantang bencana, bukan menantang bahaya dengan merasa sok hebat, merasa tidak akan kena penyakit, lalu kita bebas kemana aja. Kita menambah mobilitas kita padahal tidak penting hanya karena ingin memuaskan nafsu untuk bertemu dengan rekan-rekan sekomunitas kita, dengan rekan-rekan yang satu hobi dengan kita. Akhirnya kita melupakan prokes. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Yesus mengingatkan kita semua, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita ingin hidup damai, jangan hanya bisanya menuntut, tetapi mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anggota keluarga, sebagai anggota komunitas, sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai warga negara. Jangan bisanya menuntut, memuaskan ego kita, tetapi kita justru orang pertama yang menciptakan kebencian, yang menciptakan pelanggaran, yang memberikan ketidaktaatan. Mari kita belajar untuk senantiasa hidup di dalam kerangka karya penyelamatan Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama melakukan sesuatu yang efektif, berguna, berdaya ubah, dan memberikan kebaikan. Berhentilah untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, yang sifatnya hanya untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi kita ini orang beriman. Mari kita belajar bertindak secara bijaksana di dalam lembaran kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.